Nah, di sini ada panjang busur dari kurva persamaan parametrik. Teorema 5.1.1. Panjang busur untuk kurva parametrik. Jika tidak ada ruas kurva yang disajikan oleh persamaan parametrik, X sama dengan XT dan Y sama dengan YT, A kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan B. Ditelusuri lebih dari sekali saat T bertambah dari A ke B, dan jika dx per dt dan dy per dt fungsi-fungsi kontinu untuk A kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan B, maka panjang busur dari kurva S diberikan oleh, ini rumusnya, S sama dengan integral dari A sampai B. Ini adalah batas bawahnya, B ini adalah batas akhirnya, akar dari dx per dt dikuadratkan ditambah dy per dt dikuadratkan dt. Ini rumus untuk panjang busur kurva parametrik ya. S sama dengan integral batas bawah, batas atas, akar dx per dt dikuadratkan ditambah dy per dt dikuadratkan dt. Kita langsung masuk ke contoh 5.1.10. Gunakan persamaan 5.7 untuk mendapatkan keliling dari suatu lingkaran yang berjari-jari A dari suatu persamaan parametrik X sama dengan A cos T, Y sama dengan A sin T, 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 2pi. Oke, jadi langkah pertamanya kita harus mencari turunannya. Kita punya informasi di sini yaitu X sama dengan. Nah, kita harus membuat menjadi turunan yaitu dx dibagi dengan dt. Apa turunan dari A cos T? A-nya ini suatu koefisien atau konstanta, tulis aja. Dikali dengan cos T. Cos T turunannya itu adalah min sin T. Sehingga A dikali min sin T itu sama dengan min A sin T. Inilah turunan dx per dt ya. Dx per dt-nya sama dengan min A sin T. Yang kedua, kita punya di sini Y sama dengan A sin T. Y sama dengan A sin T. Maka turunannya dy per dt itu sama dengan A dikali turunan sin T, yaitu cos T. Nah, jadi kita udah punya nih dx per dt-nya min A sin T, dy per dt-nya adalah A cos T. Dari kedua nilai ini tinggal kita lakukan substitusi ke rumus yang tadi. Min A sin T dimasukin ke sini, kemudian dikuadratkan, lalu A cos T dimasukin ke sini, kemudian dikuadratkan. Ini jadinya min A sin T dikuadratkan ditambah A cos T dikuadratkan. Min A sin T dikuadratkan itu menjadi, coba kita uraikan di sini, 0, 2pi. Min A sin T dikuadratkan itu menjadi A kuadrat sin kuadrat T. Ditambah A cos T dikuadratkan, berarti A kuadrat cos kuadrat T dt. Nah, dari sini bisa kita lanjutkan 0, 2pi akar. Nah, ini kan A kuadrat, di sini ada A kuadrat. Bisa kita lakukan distribusi ya. Tinggal sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T dt. Ini merupakan identitas dalam trigonometri yang nilainya adalah 1. Jadi tinggal integral 0, 2pi akar A kuadrat dt atau integral 0, 2pi A dt. Ini ya, integral 0, 2pi A dt. A dt itu integralnya adalah AT. AT dengan batas atas 2pi, batas bawahnya adalah 0. Berarti T ini kita tinggal mengganti dengan 2pi. Berarti kan A dikali 2pi dikurangi A dikali dengan 0. A dikali dengan 2pi itu 2pi A dikurangi dengan 0. Jadi hasilnya adalah 2pi A. Inilah panjang busur untuk persamaan parametrik pada contoh 5.1.10. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya sikloida. Jika sebuah roda menggelinding sepanjang garis lurus tanpa tergelincir, maka suatu titik pada
pelek roda membentuk suatu kurva, ya. Jadi suatu titik pada pelek roda membentuk suatu kurva yang dinamakan sikloida. Gambar 5.12 yang di bawah ini. Sikloida itu merupakan sesuatu yang sangat menarik karena menyediakan penyelesaian dua masalah matematika yang termasyhur. Masalah Brokis-Tokron dari bahasa Yunani yang berarti waktu terpendek, dan masalah Tautotskron dari bahasa Yunani yang berarti waktu yang sama. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk grafiknya, gambarnya. Ya, jadi di sini ada suatu ya pelek ya. Kalau misalkan roda digelindingin sepanjang garis lurus tanpa dia tergelincir, jadi kurang lebih membentuk suatu sikloida yang dinamakan sebagai suatu sikloida. Nah, kemudian kita punya contoh 5.1.11. Gambar 57 untuk mendapatkan panjang satu busur sikloida dengan persamaan parameter X sama dengan A T min sin T, Y sama dengan A 1 min cos T. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Panjang busur satu sikloida untuk 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 2 pi dengan, nah, berarti X-nya ini udah kita ketahui ya. X di sini sama dengan A dikali T min sin T. Kemudian Y sama dengan A dikali 1 min cos T. Berarti tinggal kita cari turunannya. Yang pertama adalah untuk X. Kita cari turunannya, yaitu kita dapatkan seperti ini. Kok bisa seperti ini? Yaitu tinggal kita lakukan ya turunan biasa sih. A dikali T ini kan satu turunannya min cos T. Dijabarkan jadinya A dikurangi A cos T. Lalu ini dikuadratkan. Dikuadratkan ternyata hasilnya adalah A kuadrat min 2A kuadrat cos T ditambah A kuadrat cos kuadrat T. Seperti itu. Kemudian di sini ada yang kedua adalah Y sama dengan A dikali 1 min cos T. dy per dt sama dengan A sin T. Ini dari soal yang tadi. Jadi tinggal dikuadratkan juga. Ini bukan dx tapi dy. Ya, berarti A sin T ini diperoleh dari mana? Ya dari sini juga tadi. Yaitu sama dengan A. Satu itu kan 0 turunannya. Min cos T itu berarti sin T. A dikali sin T ya A sin T. Dikuadratkan jadinya A kuadrat sin kuadrat T. Dari sini tinggal dimasukin aja ke dalam persamaan panjang busurnya. Nah, ini dia. Jadi panjang busurnya kita tinggal masukin aja ke dalam rumus ya. Rumusnya yang udah kita pelajari tadi, yaitu AB integral dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat dt. Nah, ini tadi untuk yang pertama, dx per dt kuadrat. Ini untuk yang kedua, dy per dt kuadrat. Dari sini bisa kita sederhanakan. Ya, bisa kita sederhanakan. Yang bisa dilakukan adalah ini nih. Yang bagian A kuadrat cos kuadrat T ditambah A kuadrat sin kuadrat T. Kenapa? Karena ini bisa kita dapatkan menjadi A kuadrat cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T. Sama dengan, nah ini kan satu dalam persamaan trigonometri, maka menjadi A kuadrat. Nah, seperti ini. Kemudian, A kuadrat ditambah A kuadrat itu jadinya adalah 2A kuadrat. Akar dari 2A kuadrat dikurangi 2A kuadrat cos T. Nah, dari sini, ini kan bisa kita uraikan menjadi 2A kuadrat 1 min cos T. Lalu kita pisah nih akar 2A kuadrat dengan akar 1 min cos T. Akar 2A kuadrat itu menjadi akar 2 dikali A, yang ini tetap akar 1 min cos T. Nah, akar 2A ini itu nanti keluar dari integral. Kenapa? Karena dia berupa konstanta. Nih, akar 2A-nya keluar. Tinggal bagian dalamnya itu akar 1 min cos T. Nah, cos T di sini itu menggunakan
identitas trigonometri ya, atau teorema yang dalam trigonometri yang mengatakan bahwa cos 2T itu sama dengan cos kuadrat T min sin kuadrat T. Ya, ini bisa dikatakan sebagai sifat dalam trigonometri atau identitas ya barangkali. Kalau cos T berarti, nah kalau cos T berarti tinggal kita bagi setengah aja sudutnya, maka cos kuadrat setengah T min sin kuadrat setengah T. Nah, seperti ini. Jadinya cos kuadrat setengah T, ini juga sin kuadrat setengah T. Dari sini tinggal dijumlahkan. Nah, kemudian menggunakan sifat juga pada trigonometri, nanti diperoleh hasilnya itu 2 sin kuadrat setengah T. 2 sin kuadrat setengah T yang di bawah ini. Ya, jadi 1 min cos kuadrat setengah T ditambah sin kuadrat setengah T dt. Nah, teoremanya itu mengatakan bahwa, bukan teorema, sifatnya ya. Jadi kalau kita punya 2 sin kuadrat T, itu sama dengan 1 ditambah cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T. Nah, seperti ini. Di sini adalah 2 sin kuadrat setengah. Kalau setengah berarti, oh sorry, ini min ya, bukan plus. Min. Kalau setengah berarti di sini juga ada setengah nanti. Setengah menyesuaikan dengan yang diketahui di atas. Jadi persamaan yang di atas ini, yang di dalam akar, 1 min cos kuadrat T setengah T ditambah sin kuadrat setengah T menjadi 2 sin kuadrat setengah T. Lalu bisa kita ubah ya menjadi sin setengah T. Jadi ini akar 2. Ini kan akar 2 nih. Akar 2 dikali akar sin kuadrat setengah T dt. Akar 2-nya dikali dengan akar 2 yang ini. Maka tinggal akar 2 dikali akar 2 kan 2. Maka tinggal 2 dikali dengan A. Nah, sin kuadrat diakarkan berarti hilang akarnya. Tinggal sin setengah T. Nah, sin setengah T ini nanti kita tinggal integralkan menjadi min 2 cos setengah T dengan batas bawahnya 0, batas atasnya 2pi. Ya. Maka dari sini tinggal kita masukin aja 2A min 2 cos setengah dikali 2pi cos pi dikurangi dengan berapa tuh? Tambah 2 cos 0. Nah, seperti ini ya. Cos 0. Maka menjadi 2A cos pi itu kan min 2 ya. Cos pi itu kan min 1. Berarti min 2 dikali min 1 ditambah 2 dikali 1. Maka menjadi 2A. Nah, ini kan 2 ditambah 2 yaitu 4 sama dengan 8A. Kurang lebih hasilnya adalah 8A. Ya, jadi segini dulu ya Farhan ya. Karena saya tidak punya gratisan untuk Zoom, jadi kita belajar setengah jam dulu karena saya juga ada acara setelah